Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dan setiap kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau melihat satu kisah seorang raja yang bernama Raja Uzia. Kita akan baca di 2 Tawari pasal ke-26 ayat yang pertama sampai yang kelima. 2 Tawari pasal 26 ayat pertama sampai yang kelima. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Raja Uzia masih sangat muda sekali waktu dia diangkat menjadi raja dengan usianya masih 16 tahun. Karena pertolongan Tuhan, karena dia hidup mencari Allah selama hidupnya. Di ayat yang kelima, dia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria itu adalah nabi yang mengajari Raja Uzia supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Dan ayat yang ke-8 dikatakan orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur, terkenal sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dan perhatikan di ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-19. Ketika Raja Uzia ditegur oleh imam-imam, apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbul penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat yang ke-21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini kita harus melihat bahwa ketika Raja Uzia takut akan Tuhan, ketika dia melakukan yang baik dan benar, Allah membuat usahanya berhasil. Di ayat yang kelima tadi dikatakan kan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan dia menjadi termasyur, menjadi terkenal di ayat yang 8 sampai ke Mesir. Ayat yang ke-16. Tetapi kita perhatikan nih, ini yang paling penting. Setelah ia menjadi kuat, ayat yang ke-16, ia menjadi tinggi hati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia tinggi hati, dia ditegur. Di ayat yang ke-19, ketika dia ditegur, dia marah. Dan ketika dia marah, timbul penyakit kusta di dahinya. Ayat 21 dikatakan bahwa Raja Uzia sakit kusta sampai matinya, sampai kepada hari matinya. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini
kita jangan meniru Raja Uzia, tetapi kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ketika Raja Uzia menjadi tinggi hati, itulah awal kejatuhannya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di Amsal 3 ayat 34b dikatakan, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang rendah hati dikasih Tuhan. Karena itu jadilah kita anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tetap setia, yang mempunyai hati yang rela untuk didik dan diajar oleh firman Tuhan. Jadilah rendah hati sehingga menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami anak-anak-Mu yang terus rendah hati, sehingga ketika kami rendah hati, Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.